kita belajar tentang teknik pengolahan audio dan video kelas 12 multimedia. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang basic videografi. Basic videografi. Sebelum dikenalnya teknik film, manusia lebih dulu mengenal teknik fotografi. Teknik ini lalu berkembang menjadi teknik film. Pada dasarnya, hal yang membedakan keduanya adalah pada hasil yang diperoleh. Fotografi hanya menghasilkan satu gambar atau still image, atau kita kenal dengan foto. Lain halnya dengan sinema yang menghasilkan serentetan gambar yang diputar pada kecepatan tertentu sehingga menghasilkan gambar bergerak. Kenapa fotografi sangat mendukung dalam film? Karena ada sebagian besar dasar fotografi sangat mendukung atau membantu teknik dalam pembuatan film, seperti framing dalam kamera, angle atau sudut pandang, mood gambar, lighting, dan lainnya. Berikut kita akan mempelajari dalam mengenai hal tersebut ya. Yang pertama itu yang kita pelajari dalam videografi itu satu sudut pandang kamera ya atau angle. Di sini ada top shoot. Top shoot itu adalah pengambilan gambar dari atas. Biasanya pengambilan diambil untuk kondisi ruang tajam dan sempit, atau memperlihatkan kegiatan atau pergerakan sesuatu, atau menampilkan keramaian atau kepadatan sesuatu. Lalu ada high angle. High angle ini posisi kamera lebih tinggi di atas mata, sehingga kamera harus menunduk untuk mengambil subjeknya. High camera angle sangat berguna untuk mempertunjukkan keseluruhan set beserta objek-objeknya. Dengan posisi high camera angle ini dapat menciptakan kesan objek nampak kecil, rendah, hina, perasaan kesepian, kurang gairah, dan kehilangan dominasi. Eye level atau normal, pengambilan gambar tepat simetris dengan objek. Bias dikatakan segaris dengan objek yang dishoot. Namun untuk pengambilan gambar seperti ini haruslah ada objek yang menarik atau dinamis agar tidak menampilkan efek bosan pada sang penikmat foto. Lalu ada low angle, posisi kamera di bawah ketinggian mata, sehingga kamera harus mendongak untuk merekam gambar subjek. Posisi ini memberikan kesan cenderung menambah ukuran tinggi objek, memberikan kesan kuat, dominan, dan dinamis. Crazy angle merupakan kebalikan dari top shoot, pengambilan gambar yang diambil dari bawah objek. Ini adalah contoh ya, contoh gambar atau cara pengambilan gambar 5 shoot yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di sini tuh ada A top shoot atau eye level, B high angle, C eye level atau normal, D low angle, dan E crazy angle. Ini contohnya seperti gambar di kiri ya. Ini contoh untuk pengambilan gambarnya. Yang kedua ada bidang pandangan atau framing. Bidang pandangan atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangan untuk sesuatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Macam bidang pandangan atau framing. Jadi di sebelah kanan ini ada keterangan tentang shoot juga ya. Ada ILS atau extreme long shoot, lalu LS long shoot, ada MLS, MS, MCU, CU, BCU, dan ECU. Ini nanti hasilnya kurang lebih gambarannya seperti yang di kanan ini ya. Yang ketiga ada hukum sepertiga atau rule of the third. Dalam dunia fotografi atau videografi dikenal sebuah teknik yang disebut hukum sepertiga atau rule of the third. Ini adalah salah satu teknik framing yang digunakan untuk mengatur objek atau komposisi suatu gambar pada sebuah frame. Teknik ini dilakukan dengan cara membagi 3 ruang dalam frame, baik secara horizontal maupun vertikal. Menempatkan objek di garis pinggir, perbedaan hasil gambar fotografer amatir dengan profesional biasanya dapat ditebak dari cara pertama ini. Kebanyakan amatir meletakkan objek di tengah, sebagai contoh memotret orang di tengah-tengah frame. Walaupun hal ini tidak dapat dibilang salah, namun secara estetika, hasil gambar ini tidak dapat dibilang menarik kecuali pada kondisi-kondisi tertentu.
Cobalah letakkan objek di garis pinggir kanan atau kiri dari frame. Menempatkan objek di garis bawah. Untuk pengambilan panorama atau objek yang luas, letakkanlah objek berada di garis bawah. Namun untuk penempatan objek yang berdinamika, letakkan di sebelah pinggir sehingga masih aja ruang yang dapat menampilkan keindahan sekitarnya seperti contoh pegunungan. Jadi contohnya kalian bisa lihat di gambar di bawah ini kan ada dua gambar ya, dan itu berbeda-beda. Pelajaran kita tentang basic videografi saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.